kita akan belajar hari ini untuk tidak berkata kurang dalam hidup ini. Saudara, kalau kita sering berkata aku kurang, pernahkah saudara sadar bahwa kita salah? Sekalipun secara fakta kita banyak kekurangan, apalagi yang namanya manusia. Kapan kita bisa berkata cukup? Ya, betul tidak? Nah, ayo kita lihat ini Ibrani 13 ayat yang kelima. Ternyata berkata kurang itu sangat berbahaya dalam hidup ini. Dan sesungguhnya di dalam kata aku kurang, disitulah dosa muncul. Orang jadi panik, orang jadi takut, macam-macam lagi. Ayat 5. Janganlah kamu menjadi hamba uang, dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Dengan kata lain, kalau kita balik, kalau kita sering berkata aku kurang, berarti kita sedang jadi hamba uang. Betul tidak? Ya toh? Karena kan firman-Nya berkata, janganlah kamu jadi hamba uang, dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Jadi begini hidup ini, saudara. Orang yang berkata kurang itu pasti dua hal yang dia buat. Nomor satu, dia berkata kurang, dia bandingkan dengan orang yang lain. Coba renungkan, ya atau tidak? Nah, kalau kita bandingkan terus dengan orang lain, kapan habisnya? Nomor dua, kenapa kita bisa berkata kurang? Karena kita bandingkan dengan hidup yang bulan lalu. Atau kita punya target tapi nggak tercapai, sehingga kita berkata aku kurang. Nah, lawan kata kurang itu kan gampang. Apa itu? Cukup. Ya ini tadi. Jadi begini, kalau setiap saat kita bisa berpada dengan apa yang kita dapat, percayalah, hidup ini pasti nggak ada kata kurang. Betul tidak? Nggak ada kata kurang. Nah, kata kurang itu karena kita ngelihat orang lain, kita membandingkan dengan yang lalu, itu kata kurang. Jadi istilah begini, kita harus melatih diri kita bisa hidup dengan 10 juta, tapi bisa hidup dengan 10 ribu. Bisa amin nggak? Lu serius ini bisa amin tidak? Harus. Ya udah, kalau memang ada 10 juta ya kita pakai, ada sisa kita simpan. Kalau tidak ada, cuma 10 ribu, ya sudah, 10 ribu saja kita pakai. Saudara, karena ini yang seringkali membuat hidup kita jadi tidak sejahtera. Kita dipaksa, kita dipacu, ya kata lain itu diperhamba tadi itu oleh uang itu sendiri. Pernah nggak saudara memikirkan hal ini? Kita semua perlu uang dalam hidup. Ya, saya sering berkata, jangan lagi yang hidup. Orang mati saya nggak ada yang gratis sekarang ini. Betul? Mana ada orang mati gratis? Ya. Apalagi di kota, mati mahal sekali sudah sekarang ini. Apalagi orang hidup. Nah, untuk itu kita nggak boleh munafik kalau kita nggak perlu uang. Tapi, nah kembali lagi pada bagian ini, bisa kita berkata cukup. Jangan pernah berkata aku kurang. Tidak. Dalam surat Filipi, Paulus pernah bersaksi, aku tahu apa itu kaya, aku tahu apa itu miskin. Artinya dia bisa mencocokkan dirinya dengan apa yang dia ada. Ajari anak-anak kita untuk bisa hidup seperti itu. Jadi banyak uang sukacita, kurang uang juga sukacita, nggak ada uang pun sukacita. Amin. Harus itu. Dan terus kalau nggak ada uang bagaimana? Ya diam saja. Itu waktunya Tuhan suruh kita istirahat. Tenang dulu, tunggu apa yang bisa kita kerjakan, kita kerjakan. Ingat saudara, kalau kita tidak bisa memakai uang dengan baik, dengarkan kalimat berikut ini baik, pasti kita akan dipakai oleh uang. Renungkan kata-kata ini. Betul tidak? Kalau kita tidak bisa memakai uang dengan baik, kita akan dipakai oleh uang. Dan bisa tahu akibatnya, dampaknya. Akibat kepada diri kita, dampak kepada orang di sekitar kita. Kalau uang yang pakai kita jadi jahat, kita akan jadi jahat. Maka itu hati-hati dengan barang yang satu ini. Saya menemukan istilah
waktu terus merenungkan soal uang ini. Selama uang itu masih di dalam dompet, dia baik. Tapi begitu uang itu pindah dalam hati, wow, itu jadi jahat sekali tuh orang. Jawab iya atau tidak? Cuma beda tempat, tapi beda kekuasaan. Barang yang satu ini tadi. Maka kita harus jujur, uang kita di mana? Walaupun uangnya di dompet, kertasnya ada di dompet. Kalau nominalnya di hati, itu celaka juga. Jadi jahat orang itu. Saudara, kita lihat makin hari seperti ini keadaan. Mengerikan sekali. Siapa nonton berita kemarin? Yang orang bunuh diri itu. Itu kemarin. Itu di dua anak ini. Iya, dari karena nggak bisa beli obat untuk mama yang sakit. Aduh, kasihan. Makanya ngeri sekali. Uang itu jahat. Iya, kemarin di Jambi itu kok bisa begitu bapak itu bunuh anaknya. Lalu dia bunuh diri sendiri. Nah, di sini kita melihat betapa barang yang satu ini. Saudara, beri tanda dulu Ibrani 13. Coba kita lihat 2 Timotius 3. Ingatkan siapapun yang kita temui. 2 Timotius 3 mulai ayat 1. 2 Timotius pasal 3. Ribuan tahun yang lalu Tuhan sudah bicara. 2 Timotius pasal yang ketiga. Ribuan tahun yang lalu Tuhan sudah mengingatkan manusia di dunia ini untuk berhati-hati dengan barang yang satu ini. Betapa jahatnya keadaan ini. Apa judulnya? Keadaan manusia kapan? Pada akhir zaman. Coba salah seorang baca. 1 dan 2. Keadaan manusia pada akhir zaman. Ya. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Sudah terjadi sekarang ini. Terus. Manusia akan mencintai dirinya sendiri. Nah, ya. Menjadi hamba uang. Nah ini loh. Cirinya sudah ada ribuan tahun yang lalu. Coba. Antum ada ayat 2 sekarang. Ya, ulangi lagi. Manusia akan mencintai dirinya sendiri. Saudara lihat orang egois begitu banyak, lalu menjadi hamba uang, terus mereka akan membual dan menyombongkan diri. ya cukup sampai di situ. Jelas sekali. Nah, kita harus mengingatkan sebanyak-banyaknya orang yang kita temui. Hati-hati dengan uang. Hati-hati betul. Nggak main-main pernyataan firman ini. Saudara, begitu banyaknya orang egois sekarang, betul tidak? Orang egois, mementingkan diri sendiri. Maka itu kalau kita dengar setiap hari, kalimat yang paling sering diucapkan orang adalah I don't care, betul nggak? Aku nggak mau peduli, itu urusanmu. Nah, dalam kondisi seperti itu, bagaimana kita sebagai gereja melihat ini? Ya, tadi pagi pas saya mau berangkat ke bandara, dengar berita itu, 16 jam anak itu ada di tower. Towernya telepon itu berapa? 70 meter lebih, di pucuk 60. Bapaknya itu pakai toa itu teriak-teriak, saya turun aja, kamu gak usah bunuh diri. Akhirnya pas jam 12 malam dia lompat, betul mati. Hanya karena gak bisa memberikan obat buat mamanya yang sakit, dia merasa gagal jadi anak. Ditungguin dari siang. Uang, semuanya itu uang. Berapa banyak kita lihat kakak adik kandung bisa bunuh-bunuhan hanya karena uang. Suami istri bisa ribut karena uang. Maka itu kenapa Tuhan mengatakan ini. Siapa ingat ketika Einstein menemukan hukum fisika itu dan temannya von Braun bisa memecah atom. Ketika bom atom ditemukan, Einstein berkata gini, jangan kita pernah merasa takut dengan bom ini. Yang kita harus lebih takut adalah kalau orang tidak punya rasa peduli dalam hidupnya. Karena orang tidak punya rasa peduli itu lebih daripada bom atom karena dan itu betul. Kalau orang sudah punya rasa peduli, berarti dia jahat, dia egois. Maka itu kalau kita bisa tunjukkan kasih. Hari-hari ini saudara, kalau kita bisa nyatakan kasih kepada semua orang, dunia akan tunduk kepada Yesus. Ingat, Alkitab kita adalah satu-satunya buku di dunia ini. Dengarkan, tidak ada buku lain di dunia kecuali kitab suci kita ini yang punya definisi apa itu kasih. 1 Korintus 13 itu adalah satu-satunya tulisan what is love. Tidak ada buku lain di dunia yang pernah menuliskan apa itu kasih. Itu hanya 1 Korintus 13.
Lalu 1 Yohanes 4 ayat yang ke-8